Mari tetap buka kedua tangan Bapak Ibu saudara-saudaraku. Pagi hari ini mari menyembah Tuhan. Dia Allah yang bangkit, Dia Allah yang hidup. Oh, Dia saja yang layak untuk disembah dan dipuji. Menyembah, mari menyembah. Mari menyembah, mari menyembah. Oh, mari menyembah. Oh, mulai angkat suaramu. Mari agungkan Dia. Haleluya. Sungguh Kau layak menerima sembah dan pujian kami. Sungguh Kau layak, oh Kau Allahku yang bangkit dan Kau dimuliakan. Oh, mari sembahlah Dia, bermasmur bagi Dia. Lord, I worship you. Oh, kami sembah. Oh, Kau Allah yang hidup, Kau bangkit dan Kau selamatkan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi Shalom. Haleluya. Pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus beribadah kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir di tempat ini merasakan sukacita yang begitu besar. Karena Yesus telah naik ke sorga, menyediakan tempat yang terbaik buat kita orang yang percaya. Haleluya. Sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Haleluya Yesus, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami Bapa. Hari lepas hari Engkau telah menjaga kami. Engkau telah menuntun kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang begitu setia di dalam kehidupan kami Bapa. Dan ajar kami Tuhan terus tetap setia kepadamu Bapa. Engkau berkati kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menyembah, kami mau memuji Engkau Bapa. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu Bapa. Lawat kami, pakai kami Tuhan. Engkau bebaskan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Yesus, terima kasih. Engkau berkati juga Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Biarkan nama Yesus yang ditinggikan.
Haleluya. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Mari katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari kita angkat pujian ini dan lalu katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Sekali lagi kita angkat pujian. Yesus Tuhan ditinggikan. Ya Yesus, Engkau yang layak kami tinggikan, dan Engkau yang layak kami muliakan. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi
Kudus. Ini hamba-Mu, ya ini kami Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan, mempersilakan Roh-Mu masuk dalam hidup kami Bapa. Katakan Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, sekali lagi panggil Roh Kudus. Roh Kudus penuhi kami Tuhan. Ya Tuhan, urapi kami Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Katakan datanglah sekarang, datanglah sekarang. Mari jemaat Tuhan, saya jemput untuk berpindah. Kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Dengan api Roh. Sekali lagi katakan, dengan api Roh-Mu. Haleluya. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami, lawat setiap kami, pakai setiap kami, layakkan kami menghampiri-Mu Yesus. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita bawa penyembahan kita kepada Dia. Kita bawa hati kita, hati yang menyembah, hati yang berkenan kepada Tuhan. Biarkan nama Tuhan disenangkan. Haleluya. Ya adalah bayangan kasih-Nya adalah bayangan kasih. Ya adalah bayangan kasih. Nama-Mu Yesus. Ajaib perbuatanmu, ajaib Engkau yang hidup. Kami menyembah-Mu, Engkau yang layak. Engkau naik
Urapi kami Bapa, penuhi kami Tuhan, jamah setiap kami Bapa. Segala beban hidup kami yakin dan percaya Engkau melepaskan kami. Setiap yang terikat Engkau bebaskan, setiap yang sakit Engkau akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Allah bayana kasih, ya Allah kasih, ya Allah Bapa. Ya Allah bayana kasih, ya Allah bayana. Haleluya, Yesus Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari katakan untuk kami sembah dan puji Yesus. Ini pengakuan iman kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Puji tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Berikan kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Mari bagi namamu Yesus. Terpuji Engkau ya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau melawat setiap kami di tempat ini. Dan kami merasakan sukacita yang melimpah daripadamu Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi. Kami mau bersorak. Kami mau menyanyi. Kami mau melompat. Dan bergirang di dalam Engkau. Jemaat Tuhan yang siap, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau datang ke bait Tuhan. Sebab kami mau bersyukur. Setia kepadamu Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasa. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Tuhan saja katakan. Bersyukurlah sambil bertepuk tangan di atas kepala. Amin. Sebab Dia yes, Engkau baik Tuhan untuk selamanya Tuhan. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Sekali lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Kasih setiamu sungguh besar di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yes, Engkau yang terbesar dan mulia Tuhan. Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan. Haleluya Yesus. Mari katakan dengan segenap hati. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan untuk memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari memuji, mengungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Katakan kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwa kami mau datang menyanyi kepadamu Tuhan. Angkat pujian ini dari awal. Memuji, jiwa aku bernyanyi, Roh-Mu ada dalamku. Ku angkat tanganku, amin. Suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menerima
kami semua memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami puji dan sembah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau telah besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, dialah semua kamu. Sekali lagi katakan kau terbesar. Amin. Kau mulia, dialah semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, dialah semua pemujimu. Dialah semua pemujimu. Dialah semua pemujimu. Haleluya Yesus. Biarkan setiap kami orang yang percaya lain untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Di Bapa, terima kasih buat lawatan-Mu. Haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Haleluya Yesus. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Kita angkat pujian ini dari awal. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun Tuhan berada, senantiasa Kau pun ada. Dengan kesungguhan hati kita angkat pujian ini, katakan ku jadikan. Kau jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu. Katakan sekali lagi, ku jadikan hati ini. Yes, ini pengakuan iman kami Tuhan. Hati dan hidup kami Tuhan mau menjadi rumah dan bait-Mu ya Bapa. Haleluya. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah
angkat pujian ini dari awal, katakan ku jadikan. Saya undang anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah hatimu. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Senantiasa kau pun katakan, di hati inilah rumahmu. Saya persilakan kepada hambanya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di hati inilah bait-Mu Tuhan. Dan berada senantiasa. Sejenak kita tenang di hadirat Tuhan. Di momen kenaikan Tuhan Yesus pagi hari, melihat setiap pengakuan yang hadir Tuhan. Bahkan menempatkan Engkau yang paling terutama di dalam kehidupan kami. Engkau bentuk, Engkau proses. Gadis turut kehendak-Mu Tuhan. Biar di momen ini Tuhan, ada sebuah perubahan kebangkitan di dalam kekristenan kami, di dalam pengiringan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kat suaramu, sembah Raja di atas segala raja. Tinggikan Dia, muliakan Dia. Kudus, kudus, hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Glory, haleluya, hosana bagimu, hosana bagimu. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak terima pujian. Kudus, 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 glory. Kau yang terbaik bagi kami, ku sembah Kau Yesus. Kaulah Raja kami, Kau yang terbaik. Kaulah kota benteng
segalanya yang terbaik yang dari kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, biar Engkau yang ditinggikan, Engkau yang disenangkan. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku, dan senap jiwaku. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami, secara khusus di hari kenaikan-Mu, mana ada sebuah pesan yang luar biasa Engkau titipkan kepada umat-Mu, kepada murid-murid-Mu 2000 tahun yang lalu. Dan ini pula yang akan kami renungkan di pagi hari ini. Akan kami bawa pulang di dalam kehidupan kami, di dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Berbicaralah di pagi hari ini Bapa, dari hati ke hati, biar Roh-Mu yang hidup membimbing, menuntun kami. Umat-Mu yang datang tidak sama ketika mereka pulang. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dibebaskan dalam nama Yesus. Yang memiliki persoalan di dalam kehidupan mereka diberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk pekerjaan iblis dari manapun asalnya, bersatu hati kami dengan umat-Mu pagi hari ini, tidak memberi tempat dalam ruang ini. Kami tolakkan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Pribadi-Mu nyata di tempat ini. Urapan-Mu nyata di tempat ini. Mujizat-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Bapa. Diberkati semua para pelayan Tuhan yang mengambil bagian di pagi hari ini. Bertambah-tambahkan talenta yang berasal daripada Tuhan. Urapan yang baru, kepekaan yang berasal daripada Tuhan. Biar setiap kali memuji, menyembah, di situ hadirat Tuhan bertata. Umat-Mu mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, yang diberkati, yang dihidupkan, yang dipulihkan. Mari sama-sama katakan, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, silahkan duduk. Terima kasih untuk tim yang melayani pagi hari ini. Shalom. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini yang sudah mempercayakan pelayanan ini untuk ketiga kalinya pada seluruh majelis dan seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, mengawali pembacaan kita di pagi hari ini, kita membuka kitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Sekali lagi Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai yang ke-53, bersama-sama kita membaca dan bersama-sama pula kita mengamenkan. Firman Tuhan berbunyi demikian, kenaikan Yesus. Sama-sama 3, 2, 1 mulai. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka.
Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Diberkati Bapak Ibu yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Tema pagi hari ini yaitu kenaikan Tuhan Yesus yang membawa dampak perubahan. Kenaikan Tuhan Yesus yang membawa dampak perubahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada pertemuan, ada pula perpisahan. Kalimat ini sangat tepat ditujukan kepada ke-12 murid Tuhan Yesus. Kalau kita mau jujur, seperti ada lagu lawas ya, yang kuharapkan bukanlah perpisahan, melainkan sebuah pertemuan. Mengapa Bapak Ibu? Yang namanya perpisahan itu selalu memberikan dampak yang tidak enak secara psikologis. Ya, selalu memberikan kesan yang membekas. Kalau pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Amin. Murid Tuhan Yesus pun demikian mengalami sebuah perpisahan. Mungkin mereka bertanya, loh kok baru saja kita ditinggalkan, baru saja kita berpisah, mau ditinggalkan lagi. Tapi Bapak Ibu kalau membaca di Alkitab lain, Tuhan berkata, Shalom, jangan gelisah hatimu. Aku pergi menyediakan tempat yang luar biasa. Yang percaya katakan, amin. Menjadi sebuah pertanyaan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang terjadi dalam kehidupan murid Tuhan Yesus? Perubahan apa yang nyata di dalam pengiringan mereka? Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam pembacaan kita, di ayat yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita. Pagi hari ini kita melihat sebuah perubahan di mana murid Tuhan Yesus, di mana sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, yang pertama sikap ketaatan mereka ini terjadi. Waktu Tuhan Yesus masih ada di muka bumi, sebelum terangkat ke surga, jangankan untuk taat memberontak, iya. Tapi waktu Tuhan berkata, aku akan meninggalkan bumi ini, mereka enggak banyak suara. Firman Tuhan mengatakan, sedang ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Kembali, mereka enggak banyak tanya lagi. Tapi sebelumnya mereka terlalu banyak bertanya. Mereka lari dari kenyataan hidup. Tuhan Yesus bilang, tunggu aku. Mereka kecewa, mereka mengalami kepahitan. Sikap mereka tidak jarang menunjukkan bahwa tidak hormat kepada Tuhan Yesus. Tapi waktu Tuhan mau berangkat setelah 40 hari menampakkan dirinya, sikap mereka berubah total. Penting di hari kenaikan Tuhan Yesus. Ketaatan ini penting Bapak Ibu yang percaya, yang setuju katakan. Apa Bapak Ibu ketaat? Taat kepada pemimpin. Taat kepada suami. Taat kepada gembala. Taat kepada pimpinan. Di mana Bapak Ibu ditempatkan. Mereka terlebih lagi taat kepada perintah Tuhan. Pulanglah kembali ke Yerusalem, ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi dikatakan.
Mereka tetap stay di tempat itu. Mereka tetap menunggu 10 hari nanti pencurahan. Mereka enggak kemana-mana. Tapi dulu waktu sebelum Tuhan Yesus naik, bahkan sebelum dia bangkit dari kematian, apa yang terjadi? Mereka kocar kacir. Mereka saling berebutan. Siapa yang nomor satu? Siapa yang mau duduk di samping kanan kiri Tuhan Yesus? Siapa yang mau melakukan ketaatan penting Bapak Ibu? Abraham karena ketaatannya, apa yang disaksikan? Apa yang dibuktikan? Abraham menjadi bangsa yang luar biasa. Di hari kenaikan Tuhan Yesus, penting terjadi sebuah terobosan di dalam pemikiran kita, di dalam sikap kita, khususnya ketaatan kepada perintah Tuhan. Sekali lagi, yang percaya katakan. Saya takut mendengarnya. Yang percaya katakan. Tepuk tangan dulu yang semangat kenaikan Tuhan Yesus. Taat ini penting Bapak Ibu. Mereka menunjukkan sikapnya enggak kemana-mana. Yang tadinya mereka mau bimbang, mereka mau gelisah, beribut tanya. Tapi waktu melihat Tuhan Yesus, Tuhan masih berkata, kenapa kau gelisah? Saya yang naik akan datang seperti ini, dengan cara seperti ini. Tetaplah nantikan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus, khususnya perintahnya. Ini yang terjadi di waktu kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sering memang tidak mengenakan. Ada sebuah ilustrasi di mana seorang anak kecil, bapaknya suruh angkat meja. Kevin ini. Kalau Kevin ini disuruh angkat meja seperti ini, pasti dia akan berkata, ini bapak ini mungkin jam 11:10. Lihat bodinya Kevin dengan meja ini. Enggak mampu dia. Tapi namanya anak. Harus taat kepada orang tuanya. Dengan air mata yang berderai. Orang tuanya angkat itu meja. Dia lihat bapaknya. Gak bisa bapak. Tidak bisa ayah, angkat itu meja. Dia mulai kerahkan kekuatannya. Tidak bisa sambil meneteskan air mata. Dan ketiga kalinya bapaknya datang. Dia membantu anaknya dan bapaknya tersenyum dengan dia. Mari nak, kita bersama-sama angkat ini meja. Ketaatan akan menghasilkan sebuah mujizat yang besar, yang percaya katakan. Ketaatan akan membawa dampak perubahan yang luar biasa. Entah itu di dalam pelayanan, entah itu di dalam rumah tangga, entah itu di dalam pekerjaan. Dan ini yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus. Pergi kembali ke Yerusalem. Hatinya mungkin beribu-ribu tanya di dalam pikiran dan hatinya. Sama seperti Kevin. Tapi seorang bapak yang baik, dia tahu, dia berkata, aku akan mengutus seorang apa? Parakletos. Yaitu Roh Kudus. Dia menyediakan yang paling terbaik dari yang baik. Mungkin di saat kita belajar sebuah ketaatan, daging kita sakit. Tapi percayalah, Tuhan sementara tersenyum melihatmu, bahwa saya tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sama seperti janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus yang membawa dampak perubahan terhadap murid Tuhan Yesus. Pengalaman hidup berjalan bersama Tuhan Yesus selama ia berada di muka bumi. Ada kata bijak Bapak Ibu. Guru yang paling berharga itu adalah belajar dari apa? Dari apa? Pengalaman. 3,5 tahun mereka berjalan bersama. Melihat mujizat. Tuli mendengar.
lumpuh berjalan, mati hidup. Dan lebih luar biasa lagi Tuhan membawa di zona yang mereka tidak pernah alami. Di mana Bapak Ibu? Disuruhnya mereka menyeberang sungai. Di darat Tuhan bisa tolong, Tuhan bisa bantu, Tuhan bisa lihat. Tapi bagaimana pengalaman kalau berada di laut? Apakah Tuhan masih bisa tolong? Tetapi karena ketaatannya mereka tetap berjalan. Ombak kencang datang, mereka berteriak, kita akan mati, kita akan tenggelam. Tapi tiba Tuhan datang. Tuhan berkata, hai danau tenanglah. Ini pengalaman yang luar biasa. Selama Tuhan Yesus belum meninggalkan mereka, mereka berjalan dengan penuh sukacita. Dan Bapak Ibu, jangan kita berpikir bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, tidak akan ada masalah yang kita hadapi. Jangan berpikir. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, ada masalah. Tapi percayalah bahwa dalam setiap persoalan, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu, kayaknya masih mengantuk ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu perjalanannya dengan Tuhan Yesus seperti apa. Apakah biasa-biasa saja, sedang atau luar biasa. Murid Tuhan Yesus mengalami perubahan khususnya dalam pengenalannya kepada Tuhan Yesus. Dan ini yang membuat dia tetap setia sampai maut menjemput. Penting pengalaman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, pemuda-pemudi, punya juga pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Entahkah dalam hal keuangan, entahkah dalam hal penyakit, entahkah dalam hal dikucilkan, entahkah direndahkan. Bapak Ibu, sedikit karena berbicara tentang pengalaman. Kalau bicara pengalaman kami bersama dengan istri, sekali lagi begitu banyak hal yang kami alami, seharusnya dia yang saksikan. Saya ambil istri saya, kalau saya banyak sekali Bapak Ibu, nanti tidak pulang-pulang. Di mana istri saya bolak-balik miskram, ya, bolak-balik keguguran. Berapa kali Bunda? 4 kali. 4 kali keguguran, saking banyaknya dia 4 kali keguguran. Saya pikir cuma 3 kali. Karena saya trauma melihat darah Bapak Ibu. Ya, dia baru selesai firman tentang mujizat. Malamnya, ya, malamnya anak kami keluar. Tiba-tiba mandi darah. Saya kaget. Sehingga saya kalau lihat darah, aduh langsung kepala saya pening. Sakit. Mandi darah sampai adik saya almarhum tidak tahu kalau istri saya sedang bergumul bagaimana supaya berhenti darahnya. Saya tidur, salah kamu kenapa dalam baby keluar? Duk, jantung saya dak duk dak duk. Dia masuk di atas kamar. Saya bilang ayo kita ke rumah sakit. Dia bilang tidak, saya mau mengalami apa yang saya khotbahkan tadi sore. Kalau Tuhan bisa menghentikan, menyembuhkan wanita 12 tahun yang mengalami pendarahan, juga dia bisa mengalami. Tengah malam Bapak Ibu, suami membiarkan istri bagaimana? Pasti saya kena tangkap. Ada pembiaran, kenapa kau tidak bawa istrimu? Darah keluar terus. Setelah kita ke rumah sakit, dia bilang tidak, saya mau menyaksikan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Akhirnya saya bilang begini, kalau begitu kita tutup mulut kita. Jangan kita banyak bicara. Nanti justru bukan kebenaran yang keluar, tapi kesalahan yang keluar. Dan akhirnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus.
Waktu dia berkata seperti kami diam dan berdoa hati ke hati dengan Tuhan. Tidak ada orang yang tahu. Hanya Tuhan dan kami berdua. Setelah itu dia mulai pelan-pelan kok tiba-tiba tidur di dalam hadirat Tuhan mungkin ya. Darah di belakang yang penuh darah itu Bapak Ibu kering. Dan tembus sampai ke kasur yang ukurannya seperti ini. Paginya orang kaget lihat. Tuhan menjamah membuat dia darahnya berhenti total tanpa harus ke rumah sakit. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Pengalaman berjalan di dalam Tuhan. Saya cek ke dokter, kenapa bisa? Apa yang terjadi, Dok? Kenapa istri saya harus 4 kali keguguran? Pesan untuk wanita yang belum, yang masih muda. Jangan suka, maaf kata yang suka pelihara kucing ya. Dicek di dokter, ternyata istri saya kena toksoplasma. Apa itu? Penyakit virus, yaitu bulu kucing. Terus maaf kata kotoran tikus. Berbaur seperti itu. Bersihkan bunga dan itu masuk. Dan akhirnya harus keguguran. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Yang ketiga kalinya sudah 5 bulan lagi. Keluar. Dan akhirnya profesor mengatakan. Waktu itu dia panggil kami bawa masuk rumah sakit. Dia panggil, Pak, Bu. Tidak akan ada lagi nanti kita punya anak. Tidak ada lagi keturunan kita. Saya bilang kenapa bisa, Dok? Istrinya Bapak keguguran. Saya bilang dari mana? Dia katakan dari itu tadi, bulu kucing, kotoran tikus. Terus kenapa bisa ada di dalam? Bagaimana dia makan itu baby di dalam, bayi di dalam? Dia katakan nanti bayi itu virus itu aktif kalau ada kehidupan di dalam. Dan akhirnya kami disuruh ambil keputusan. Kurek lagi dan kurek lagi dan kurek lagi. Saya enggak tega. Bolak-balik dikurek. Tapi waktu saya berdiskusi dengan istri saya katakan, Bunda, bagaimana? Hatimu bagaimana? Ada damai atau tidak? Setelah itu saya katakan, ada damai. Tidak usah dikurek lagi. Cukuplah. Bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau kandungan itu menjadi tipis dan tipis tembus bisa bocor dan mengakibatkan kematian untuk istri saya. Saya enggak mau. Saya bilang biarkanlah Tuhan. Sampai maaf kata ada dari tetangga seberang dia bilang begini. Kalau kami dari seberang berarti harus bawakan pakaian itu adik-adiknya yang dulu karena datang diganggu terus menurut Kamus Tatang Sutarman. Tapi saya bilang tidak. Kita pulang. Kita minta kepada Tuhan. Dan tiap hari Bapak Ibu Tuhan membawa kami untuk memperkatakan firman Tuhan bahwa tidak akan ada lagi keguguran. Tidak akan ada lagi keguguran. Dokter profesor yang sudah berpengalaman lebih tajam kepalanya daripada saya. Tidak akan ada lagi. Maaf kata ya kalau ada yang sama-sama dengan saya. Tidak akan lagi kau punya keturunan. Tapi kami tetap perkatakan firman Tuhan. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Setiap kali istri saya ditanya, bagaimana? Tuhan Yesus sudah tolong. Bagaimana? Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Bagaimana? Tuhan Yesus sudah pulihkan. Tahu Bapak Ibu, akhirnya inilah yang kedua. Berjalan berapa tahun Bunda? 6 bulan. Akhirnya dia ada di dalam perut bercampur dengan virus. Bercampur dengan virus, ada kematian di dalam, juga ada kehidupan. Saya getar-getir. Tapi dia imannya juga tetap berkata, Tuhan pasti sanggup memulihkan. Tuhan pasti bisa tolong. Anak ini bertumbuh di dalam perut yang ada virusnya. Dan tahu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Berjalan di dalam Tuhan Yesus. Akan terjadi hal-hal yang
di luar akal sehat kita. Anak saya lahir, sekalipun mandi darah lagi bundanya, harus dioperasi, 2 kali dioperasi. Dokter bilang tidak akan ada anak, ternyata Tuhan mempercayakan lagi 2, yaitu raja dan ratu. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Berjalan di dalam bersama dengan Tuhan Yesus. Mengalami pertolongan Tuhan di saat manusia, di saat tidak ada pertolongan. Orang bergumul Tuhan, minta Tuhan. Sampai Inul anak yang paling termahal, 1 miliar pada waktu zamannya. Dokter bilang mati kalau ada kehidupan di dalam. Mati kalau ada kehidupan di dalam. Tapi firman Tuhan saya perkatakan, ada kehidupan, ada kehidupan. Luar biasa Bapak Ibu. Ternyata anak saya yang ada di depan raja sudah terjun di dalam dunia pelayanan. Ratu, raja dan putri, mereka mengambil bagian di dalam pelayanan. 1 main musik gejol, 2 main gejol, ini main gejol. Bapak Ibu tadi pemain drum di sini main tun tun tak tun tun tak tun tun tak tun. Dia dibawa tangannya cek, 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 cek. Tuhan punya rencana dalam setiap persoalan kehidupan saya dan Bapak Ibu. Yang percaya katakan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Ada pengalamannya. Murid Tuhan Yesus mengalami perubahan di dalam tidak hanya sikap tetapi di dalam pengalaman berjalan dengan Tuhan Yesus. Dan lihat apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ini yang terjadi di saat akibat dari kenaikan Tuhan Yesus. Minta tolong ditampilkan Matius 28 ayat yang ke-20. Firman Tuhan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inti dari kenaikan Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus, mereka menjadi pembuat sejarah hidup yang dikenal sebagai para martir Kristus. Tadinya mereka penuh ketakutan, tadinya mereka penuh kebimbangan, tadinya mereka berpikir bagaimana akan hidup, bagaimana kehidupan mereka. Tapi setelah kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan berpesan, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu. Ada tugas tanggung jawab yang Tuhan titipkan pada saya dan Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang hadir pada pagi hari ini. Beri hidupmu untuk Tuhan. Amin. Komitmen untuk Tuhan. Ke-12 murid Tuhan Yesus memiliki komitmen. Mereka tidak membuang kesempatan, tetapi mengambil kesempatan pada waktu Tuhan berkata, pergi beritakan Injil, baptis mereka, bawa mereka kepadaku. Bapak Ibu, murid-murid akhirnya dicatat dalam sebuah buku martir, sebagai martir Tuhan Yesus. Yang pertama Petrus, dibunuh dengan cara disalib terbalik. Siapa Petrus? Orang yang paling pengecut. Siapa Petrus? Orang yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Siapa Petrus? Orang yang paling kalau ada apa-apa di depan. Tapi waktu Tuhan Yesus disalib, dia paling duluan kabur. Tapi setelah Tuhan Yesus naik, dia melihat mengantar Tuhan Yesus naik ke surga. Yang terjadi, dia berkata, aku tidak layak untuk disalibkan sama seperti Tuanku. Salibkanlah aku terbalik. Bahkan ketika Tuhan mengatakan bahwa engkau akan mati dengan cara seperti ini, dia berkata, saya siap, saya tidak takut. Itu Petrus. Yang kedua Andreas, mati tersalib dengan posisi membentuk huruf X. Saya nggak tahu bagaimana orang mati dengan bentuk huruf X, Bapak Ibu. Bagaimana begini kan? Ini foto model ya. X. Saya nggak tahu. Alkitab mencatat dia mati dengan cara posisi membentuk X. Matius dibunuh di Ethiopia.
Yakobus dirajam dengan batu, dibuang dari atas bumbungan bait Allah. Yohanes direbus hidup-hidup dalam minyak kuali yang panas, tapi karena tidak mati dibuang ke Patmos. Filipus mati disalib, posisi terbalik sama dengan Petrus. Bartolomeus dicambuk sampai semua kulitnya habis. Saya dibayangkan orang dicambuk, Bapak Ibu, habis kulitnya. Mereka membuat sejarah hidup, dikenal sebagai para martir. Lukas matinya bukan mati seperti yang kita lihat saat ini, orang mati enak, dikuburkan baik-baik. Lukas hilang kepala, digantung kepalanya, Bapak Ibu. Mati tergantung, digantung. Ada yang diseret dengan dengan 4 kuda. Sampai terbelah dia punya badan. Thomas ditombak sampai mati. Yudas dihukum mati dengan panah, dipenggal. Bapak Ibu kalau baca di Yakobus, semua ada yang digergaji, ada yang dipotong-potong. Mereka mencatat sejarah. Mungkin kita tidak mengalami sama seperti mereka, Bapak Ibu. Melalui kenaikan Tuhan Yesus, buatlah sejarah di dalam hidup Bapak Ibu. Entah melalui karir, entah sebagai teladan kepala rumah tangga, entah sebagai ibu rumah tangga, entah sebagai pemimpin, buatlah sejarah, bukan sensasi. Yang percaya katakan amin. Catatkan sejarahmu. Ini yang terjadi terhadap murid-murid Tuhan Yesus. Sampai pemberitaan Injil terkenal sampai kita dengar saat ini. Mungkin tidak harus lagi dipenggal. Bapak Ibu difitnah, dituduh yang bukan sembarangan, tapi Bapak Ibu tetap berkata, asal ada Tuhan bersamaku, damai untukmu. Itu jauh lebih penting. Apalagi zaman sekarang seperti ini, Bapak Ibu. Melalui kenaikan Tuhan Yesus, kita harus mencatat sejarah. Amin. Pertanyaannya Bapak Ibu, sejarah apa yang Bapak Ibu akan lukiskan di kertas kehidupan perjalanan Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang hadir? Mungkin Bapak Ibu, saudara pemuda yang hadir tidak harus seperti saya. Mungkin dengan senyuman waktu terima jemput tamu di sana. Betapa eloknya, betapa indahnya kita itu. Ketika kita datang disambut dengan penuh sukacita, shalom. Ya. Jangan Bapak Ibu ketika datang, ya enggak ada di sini ya, di sana sini ada ya. Jangan datang di situ tiba-tiba langsung dia senyum shalom, Bapak Ibu shalom pas. Ya. Menjadi teladan di dalam gereja. Setia melayani Tuhan akan dikenal, akan diingat. Jangan Bapak Ibu, ada begini kelahiran kita begitu orang nangis. Ya. Kepergian kita pun orang ketawa. Seharusnya kelahiran kita orang bersuka cita. Ya kan? Kepergian kita orang pun juga menangisi. Bukan kepergian kita orang ketawa. Murid-murid Tuhan Yesus membuat sejarah dalam kehidupan mereka. Mereka memberi kehidupannya. Mereka berkomitmen. Pemuda-pemudi sidang jemaat yang hadir, beri komitmenmu untuk Tuhan. Ku beri yang terbaik. Amin. Beri yang terbaik apa yang ada pada Bapak Ibu. Untuk Tuhan Yesus. Inilah yang diperingati. Momen kenaikan Tuhan Yesus. Mereka memberi hidup mereka. Jadi orang takut jadi pemberani. Bahkan nyawanya, ya harta ikut, apalagi nyawa ikut semua. Apa yang beri untuk Tuhan Yesus. Amin. Buat catatan sejarah. Saya mau jadi ibu yang mau membesarkan anak-anak saya. Dalam kesulitan apapun, saya akan membesarkan anak saya.
Ini penting Bapak Ibu. Ada satu tokoh sejarah lagi, bagaimana dia mencatat kehidupannya, yaitu saya lupa namanya, sepasang kekasih, ya, sepasang kekasih, dia setia dengan Tuhan Yesus dan kekasihnya ini tentara Romawi, menyembah patung. Dia berkata seperti ini, tangkap semua orang, tokoh gereja, sepasang kasih saya lupa namanya, tangkap semua orang yang masih menyembah kepada Tuhan Yesus. Kasusnya mirip-mirip Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu itu dia dilema karena kenapa? Dia seorang prajurit yang harus menangkap kekasihnya, memasukkan dalam penjara. Tidak hanya masukkan dalam penjara, tetapi harus dipenggal kepalanya. Dia bertanya begini, dia datang kepada pacarnya. Saya bingung, saya harus mendengar yang mana? Saya harus mengorbankan yang mana? Apakah dirimu ataukah cinta saya? Dia berkata, apa maunya kau punya raja? Semua orang yang tidak menyembah kepada patung harus dipenggal kepalanya. Saya cinta kamu, tapi saya tidak mau kehilangan kamu. Saya berada pada sebuah dilema, apa yang harus saya lakukan? Pacarnya dia bilang begini, ikutilah apa kata rajamu. Silahkan, tapi kamu nanti dibunuh. Tetap kalau memang harus saya meninggal, saya mati karena Tuhan, karena keyakinan saya. Dan akhirnya pacarnya bawa masuk dalam penjara. Masih diberikan kesempatan karena raja ini tahu bahwa pacarnya yang dia bawa masuk ini adalah pacarnya. Raja berkata kepada prajuritnya, dia berkata, bujuklah kau punya pacar itu. Masa kau tega lihat pacarmu hilang kepalanya? Akhirnya dia berkata, saya coba raja, saya coba. Dia datang, dia berkata, saya tetap pada pendirian saya. Sekali saya mengikut Tuhan Yesus, nyawa saya akan pertaruhkan. Dia pulang lagi, dia katakan tidak mau raja. Dia tetap berpegang pada prinsipnya. Akhirnya raja dia begitu bingung dan raja bilang sampai dia mau menyembah patung, saya bebaskan dia. 2 kali dia datang tetap penolakan yang sama. 3 kali tetap penolakan yang sama. Dan akhirnya Bapak Ibu, tiba masa untuk pemenggalan. Pacarnya ditaruh, kalau dulu penggal ya, yang seperti ini. Ada kampak. Kepalanya akhirnya dia taruh di atas sini. Di atas tempat pemenggalan. Terakhir juga masih dikasih kesempatan. Dia berkata, berbisiklah kepada pacarmu untuk terakhir kali. Masih ada pengampunan kalau dia mau untuk meninggalkan keyakinannya. Datang pacarnya bertanya. Dia berkata, raja masih kasih kesempatan. Ayolah demi cinta kita. Dia tidak bergeming, dia berkata, lebih baik saya ditinggalkan oleh manusia daripada saya ditinggalkan Tuhan saya. Tahu, waktu sudah mau dipenggal, pacarnya ini, dia lepas baju kebesarannya. Dia lepas baju kebesarannya. Dan dia buka semua pakaiannya dan dia pasang kepalanya sama-sama. Di atas pemenggalan, meja pemenggalan, dia berkata, demi cintaku padamu dan Tuhanku kepadamu, saya rela meninggalkan pangkat jabatan yang dipercayakan raja kepada saya. Kalau engkau mati, saya pun mati. 2 sepasang kekasih ini hilang kepalanya. Apa artinya? Dia mencatat sebuah sejarah. Dalam perjalanan saya dan Bapak Ibu, buatlah catatan sejarah yang indah yang dikenang. Ada orang yang memulai dari awal tidak baik pengiringannya kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia mengakhiri ending happy-nya
Dia mengakhiri sama seperti sepasang kekasih ini. Dia setia, kata Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ada juga orang yang memulai, orang kedua. Dia mencatat sejarah hidupnya, dia memulai dengan baik, pun juga dia mengakhiri dengan baik. Ada orang memulai dengan baik, kata Alkitab. Ada juga orang memulai, mengakhiri dengan tidak baik. Bapak Ibu mau pilih yang mana dari 3 kategori ini? Mungkin pengiraan kita nggak baik dari awal, tak jadi masalah. Tapi akhiri dengan endingnya yang baik. Gak tahu bagaimana caranya. Tapi catatlah sejarah. Sama seperti sepasang kekasih ini. Sama seperti ke-12 murid Tuhan Yesus. Dia beri yang terbaik dari kehidupannya. Dan sampai hari ini dikenang. Dan banyak dari mereka menjadi generasi penerobos. Banyak dari mereka menjadi orang-orang yang militan. Hari-hari ini dibutuhkan orang-orang yang militan. Hari-hari ini dibutuhkan orang-orang yang membuat sebuah catatan sejarah dalam hidupnya. Di Sorako saya pengalaman menemukan hampir saja kalau Tuhan tidak tolong dia. Bagaimana dia kecewa, seorang maaf kata dia seorang leader yang luar biasa. Dia melayani Tuhan. Bukan waktu altarkor Tuhan pertemukan saya dengan dia. Selesai altarkor, Tuhan tiba-tiba datang ketemu dengan wanita itu. Saya, ada apa Tuhan? Datang saja dengan dia. Waktu baru saya berhadapan dengan dia, tiba-tiba air matanya berderai. Saya juga bingung kenapa dia menangis. Padahal saya nggak kasih lombok matanya Bapak Ibu. Saya nggak ketok kepalanya juga. Salah ada apa? Dia simpan begitu lama di dalam dirinya. Dia sudah memulai yang terbaik, paling baik. Tapi dia ingin mengakhiri apa yang baik itu dengan tidak yang baik. Tiba-tiba dia bilang begini, saya kecewa dengan Tuhan. Pak Pendeta, saya kenapa kecewa dengan Tuhan? Dia bilang, kenapa Tuhan ambil saya punya suami? Saya masih membutuhkan dia, anak saya masih 1, masih kecil. Pagi-pagi dia antar suaminya keluar. Di depan matanya suaminya ditabrak. Gar. Maaf kata sama seperti yang kami lihat kemarin di Moncongloe, mungkin Bapak Ibu lihat di berita. Kami orang yang pertama lihat, tapi saya nggak mau posting. Maaf kata ibu, laki-laki ternyata, bukan perempuan. Kepalanya, otaknya, isi ininya keluar semua. Meninggal di tempat. Saya naik motor langsung lemas, saya punya tulang semua. Lanjut kepada pelayan tadi. Saya kecewa. Kenapa Tuhan mengambil suami saya di saat saya membutuhkan dia? Bagaimana saya membesarkan anak saya nanti? Bagaimana saya membiayai kehidupan saya? Akhirnya dia menjadi tidak mau melayani Tuhan. Tapi entah kenapa terjadi sebuah namanya kuasa Tuhan. Ternyata dia mau rindu sekali. Setidak-tidaknya ada bisikan yang Tuhan mau titipkan kepada dia. Dalam kekecewaannya itu dia berlarut, dia menangis, dan saya juga bingung. Apa yang harus saya jawab Tuhan? Saya nggak ada pada posisi dia. Entah Bapak Ibu, di saat dia mulai putus asa, suara muncul di hati. Dan tiba-tiba muncul. Dan saya titipkan kepada dia. Suara itu berkata seperti ini. Yang saya mau dari kamu, besarkan anak kita. Jaga dia. Jadikan dia pelayan. Jadikan dia setia pada Tuhan. Itu saja kalimat yang keluar, dia langsung tambah meraung. Kita berdoa di saat itu.
saya titipkan, jangan tinggalkan pelayanan. Kau sudah memulai dari yang terbaik, jangan akhiri dengan tidak yang baik. Kalau Bapak Ibu sudah dipercayakan sesuatu yang baik, entah anak, entah pasangan, entah jabatan, kedudukan, apapun itu, akhiri dengan catatan sejarah yang paling terbaik. Yang percaya katakan, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Di hari kebangkitannya, di hari kenaikan Tuhan Yesus, mari kita, api itu turun dalam kehidupan kita. Api itu berkobar-kobar dalam diri kita. Kita pakai kesempatan yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah percayakan untuk kita melayani Tuhan, untuk kita menjadi berkat, untuk kita menjadi dampak kepada sesama kita. Mulai dari Yerusalem, dari dalam, tetangga, keluar sampai pada yang kata firman Tuhan, ujung bumi. Kita harus mengalami ini. Kita harus mengalami. Entah Bapak Ibu dengan keuangannya silahkan. Entah dengan senyumannya silahkan. Entah dengan tenaganya silahkan. Gereja membutuhkan Bapak Ibu. Tidak hanya Tuhan membutuhkan Bapak Ibu. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Saya di YouTube ada lagu. Tuhan kasih karunia untuk membuat lagu. Kalau selama saya hidup Tuhan, saya akan memberi yang paling terbaik sekuat saya, semampu saya. Istri saya melahirkan, saya bukan gak peduli. Ada pelayanan, saya tinggalkan untuk jiwa yang ada di Mamasa. Saya gak kenal orang, dia dari mana. Dipanggil tengah malam, Pak tolong datang. Melayani, yang terbaik. Bapak Ibu diberikan berkemurahan, lakukan, catat sejarah. Diberikan choir, catat sejarah. Pemusik, catat sejarah. Leader, catat sejarah hidup. Sampai kata Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Mungkin engkau terseok-seok merawat anakmu. Mungkin engkau terseok-seok bergumul. Percayalah, tidak ada sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu tanpa seizin Tuhan. Tuhan memberikan semua di batas kontrol Tuhan. Tuhan berikan semua di batas kendali Tuhan. Anak-anak saya, Bapak Ibu, saya sepersen pun enggak keluarkan uang. Tapi ini yang saya enggak tahu ratu atau ini. Saya enggak mau. Anak saya lahir sampai enggak ada keringat saya di situ. Bergumul seperti apa, seperti apa, seperti apa. Tuhan ketuk pintu pengusaha. Dia bilang, Pak, Tuhan tadi malam datang dengan saya. Urus itu anaknya, mulai dari nol sampai keluar. Mulai dari nol sampai bersalin, sampai keluar. Jangan menganggap kecil melayani Tuhan. Oh saya ini mungkin multimedia kecil, jangan. Karena dari yang kecil, kata Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati menjadi sesuatu yang besar. Murid Tuhan Yesus, beritakan. Melalui talentamu masing-masing, melalui karuniamu masing-masing. Dan Tuhan berjanji, engkau akan melihat penyertaanku, bahkan melakukan jauh lebih dari apa yang aku pernah lakukan. Tuhan Yesus khotbah, maaf kata, tidak seperti yang Petrus lakukan. Petrus bayangannya begitu banyak, berapa 15.000 ya? Berapa ribu orang bertobat. Tuhan Yesus bayangannya lewat, orang tidak seperti sama dengan Petrus. Tuhan percayakan Bapak Ibu, kecil apapun bentuknya, taruh dalam tangan Tuhan. Dan catat sejarah. Kalau saya saksikan banyak orang, dia berkata, pemulung sampah, tapi anak saya bisa jadi dokter. Amin. Amin.
dia nggak kenal Tuhan, apalagi Bapak Ibu yang sudah Tuhan datang untuk Bapak Ibu. Hari depanmu, masa depanmu, Tuhan berkata, Immanuel, Tuhan besertamu. Amin. Amin. Jadikan momen ini, kenaikan Tuhan Yesus, mengalami perubahan dalam Tuhan. Dari sudut pandang imanmu, pengiringanmu, kesetiaanmu, pelayananmu, taruh dalam tangan Tuhan, catat sejarah. Saya sudah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Mari Bapak Ibu, saya undang pemain musik. Dengan apakah akan kubalas, Kau Allah yang setia? Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Kau pulihkan hidupku. Di momen yang penting ini, mungkin sudah terlalu banyak engkau mengalami kekecewaan, terlalu banyak engkau bergumul mengeluarkan air mata, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Waktu Tuhan mendampingi mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya menonton, melihat Tuhan melakukan mujizat. Tapi setelah kenaikan Tuhan Yesus, mereka mengalami sendiri apa yang mereka lihat pada waktu itu. Haleluya. Hidupku dalam-Mu, terima kasih. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Dengan apakah, haleluya, haleluya, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Biar singer saja dan jemaat Tuhan menundukkan kepala. Arahkan pandangmu pada Bapa di surga. Melalui kenaikan Tuhan Yesus, ada sebuah restorasi pemulihan.
yang dialami murid-murid Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga biarlah melalui kenaikan Tuhan, Kau mengambil satu langkah, satu tindakan dalam hal apapun yang dipercayakan kepadamu. Katakan, Tuhan, ini hidupku, dengan apa kan ku, oh, segala kebaikanmu. Buatlah sejarah di dalam hidupmu, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, sama seperti sepasang kekasih. Dalam situasi kondisi apapun dia tetap percaya, dia tetap mengambil keputusan, komitmen. Karena itu yang bisa dia balas. Dia pakai masa hidupnya, dia pakai masa mudanya, dia pakai masa tuanya untuk berkomitmen mengiring Yesus. Beri yang paling terbaik yang ada padamu, apapun. Dengan apakah ku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur, dengan apakan ku, haleluya, segala kebaik, amin. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan setengah suara, dengan jangan lihat samping kanan kiri. Apa langkahmu di peristiwa, di momen kenaikan Tuhan Yesus? Stop engkau bersedih, stop engkau khawatir, stop engkau bimbang, stop engkau ragu. Ada pengharapan di dalam kenaikan Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus mencatat sebuah sejarah yang dikenal sampai sepanjang masa. Hidupmu adalah kesempatan. Tidak melihat batas umur. Ambil sebuah komitmen. Saya mau melayani-Mu. Aku mau beri hidupku. Aku mau serahkan hidupku Tuhan. Dan tidak akan melihat ke belakang lagi, tetapi berjalan ke depan bersamamu. Baik di atas, di darat, di lembah yang kelam, aku akan tetap bersyukur Tuhan. Aku akan tetap berkata Engkau baik, teramat baik. Beri penyembahanmu yang paling terbaik. Jemaat saja, dengan apakah, sampai kau benar-benar menemukan titik di mana Tuhan bersuara, di mana Tuhan berkata kepada, hanya Engkau dan Dia, hanya Engkau dan Dia.
Murid Tuhan Yesus mencatat sejarah. Tidak lagi berbicara tentang dirinya, tapi semua tentang Tuhan di dalam hidupnya. Mereka diperhadapkan dengan kesulitan. Mereka diperhadapkan dengan sebuah tantangan yang besar. Dia berkata, asal Engkau ada bersamaku Tuhan, itu jauh lebih cukup. Enough. Di saat engkau sendiri dia ada bersama. Di saat engkau khawatir dia ada bersama. Ini saatnya. Ini waktunya untukmu. Bicara kepada Tuhan. Menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Walau ku tak dapat melihat, haleluya, semua rencanamu. Tentu Bapak Ibu tahu kisah ini. Tentu Bapak Ibu pernah mendengar, melihat siapa yang menyanyikan pujian ini. Tapi dia tetap berkata dengan imannya. Dia tetap berkata dengan kualitas imannya. Kau ada bersamaku Tuhan. Engkau menuntun langkahku. Engkau membimbing langkahku. Sekalipun kenyataannya tidak adil bagi anak ini, tapi dari itu Tuhan membuka mata hatinya bahwa ada rencana yang indah untukmu. Yesus naik ke surga, ada rencana yang indah, ada pesan yang dititipkan yang begitu mulia untukmu. Walau ku, yang paling penting saat ini, dia ada bersamamu. Dia menggendong dan menatangmu. Dia mendampingimu. Itulah Immanuel. Immanuel. Lebih lagi, walau ku tak dapat. Amin, haleluya. Amin. Namun hatiku memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat. Haleluya. Haleluya Yesus. Namun hatiku, amin, amin. Angkat tanganmu. Walau ku tak dapat melihat. Waktu muridnya melihat ke atas, dia ingin berkata, Tuhan, terlalu berat Engkau meninggalkan kami. Terlalu sulit untuk kami memulai yang baru. Tapi Tuhan melihat tangan mereka, hati mereka. Aku sudah melalui apa yang Engkau akan hadapi.
kuatkan hatimu, kuatkan keyakinan. Tetaplah hubunganmu, tetaplah hidupmu terarah padaku. Dan mereka pulang dengan penuh sukacita, mereka pulang dengan penuh kekuatan. Mungkin engkau mengalami hal yang sama. Kau ditinggalkan orang yang engkau cintai. Bahkan mungkin engkau menghadap persoalan di dalam kehidupan tidak sesuai dengan harapanmu. Saya mau katakan pada pagi hari, Tuhan sementara membawa engkau berjalan untuk mengalami bersama dengan Dia. Sekalipun engkau tidak melihat, Dia ada berjalan bersama. Percayalah, Dia ingin berkata, aku mendampingi engkau. Dia sementara tersenyum padamu, sama seperti anak yang tidak mampu mengangkat meja. Angkat meja itu, angkat meja itu. Dia berkata, Tuhan, aku tidak sanggup. Dan Tuhan tersenyum kepadanya. Dia berkata, lihat, ayo bersama-sama. Dalam persoalan kehidupanmu, jangan andalkan kekuatanmu. Minta Tuhan untuk bekerja sama bersama. Ini saatnya. Engkau mungkin sulit melihat perubahan, engkau mungkin sulit melihat keadaannya, tapi minta Tuhan untuk bekerja sama. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini saatnya engkau bangkit. Ini saatnya engkau melihat dan berkata, Tuhan, aku sanggup menghadapi. Tuhan tidak melampaui kekuatanku, tidak melampaui batas kemampuanku. Perkatakan itu. Tidak mudah menerima kenyataan bahwa tidak, engkau tidak akan memiliki lagi keturunan. Tapi kami bergandengan tangan dan berkata, Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin, nothing impossible. Tidak ada yang tidak mungkin, pasti. Yang miskin engkau ubah menjadi kaya, yang sakit engkau ubah menjadi sembuh, yang terikat terbelenggu dibebaskan. Itulah Tuhan kita. Di hari kenaikannya, Dia memberikan sebuah kuasa, power, untuk engkau bangkit dari segala ketidakmampuanmu. Haleluya. Kau ada untukku. Biar musik saja. Jemaat yang dicintai Tuhan Yesus. Beri waktu untuk Tuhan sejenak. Untuk engkau berdua berbicara dari hati ke hati. Saya tidak bisa melihat seperti apa persoalan kehidupan. Tapi kalau Tuhan berkehendak, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan. Apapun bentuk persoalan, Dia ada bersama pagi hari. Dia ada bersamamu pagi hari. Dia berkata kepada murid, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak akan membuang engkau. Haleluya, haleluya. Mulai sekarang buka suara sembah Raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Di saat murid-murid melihat Dia naik, mereka menyembah berseru.
buka suara puji sembah Dia. Haleluya, haleluya, glory. Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Hosana, Hosana, haleluya. Woo! Praise the Lord. Sembah Dia, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terpuji Engkau, terpuji Engkau. We believe You Lord. Aku percaya kuasa-Mu, aku percaya masa depan ada di tangan-Mu, ada di tangan-Mu. Yang sulit kami lakukan, bagi-Mu sangat mudah. Glory, hallelujah. Oh, sana, hallelujah. Glory, glory, glory. Oh, Sena in the highest. Let our King, hallelujah. Hosana, lebih lagi. Hosana, Hosana. Hosana in the highest. Let our King, lift it up. Hosana, Hosana. Sekali lagi. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kemuliaan Tuhan, terima urapan Tuhan, terima kuasa Tuhan, terima hati Tuhan. Haleluya. Hosana, Hosana. Sekali lagi. Hosana, Hosana, Hosana. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Tepuk tangan di atas kepalamu. Let our King, Dia Raja di atas segala. Hosana, Hosana. Sekali lagi. Hosana. Oh, terima kebaikan Tuhan, terima anugerah Tuhan, terima kebaikan Tuhan, terima belas kasihan Tuhan. Pergi, beritakan firman Tuhan, tugas kita semua. Hosana, haleluya. Hosana in the solid glory, solid glory. Holy Spirit, fire. Hallelujah.
Hosana. Biar hembusan api Tuhan turun di atas. Urapan Tuhan memenuhi engkau semua di dalam nama Tuhan. Jiwamu diberikan kebebasan. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah. Pengalamanmu dengan Tuhan pagi hari ini, dijamah Tuhan, diangkat Tuhan, diubahkan Tuhan, diangkat dari bawah sampai ke Hosana. Let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted. Let our King, let our King, let our King, let our King be lifted up. Let our King, let our King, hallelujah. Oh, let our King, sekali lagi let our King, let our King lifted up. Oh, sing semua. Yeah. Nah, beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Serukan haleluya. Haleluya. Hosana. Hosana bagimu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih peristiwa momen yang luar biasa. Engkau naik ke surga dan memberikan kami kesempatan untuk mencatat sebuah sejarah. Tetap pegang kami Tuhan. Dan jangan lepaskan kami. Kami percaya di pagi hari kuasa-Mu menyertai kami semua. Pribadi-Mu menyertai kami semua. Kekuatan-Mu menyertai kami semua. Kekuatan supranatural, ilahi menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat ilahi, kuasa daripada Tuhan. Mari sama-sama katakan. Beri sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Terima Tuhan. Saya kembalikan kepada leader. Puji Tuhan, kita semua terima lawatan yang daripada Yesus Kristus dengan dahsyat pada pagi hari ini. Haleluya. Mewakili atas nama Ibu Gembala dan sidang jemaat GBI Yokumene, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Yonas Rerung yang telah melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya penyertaan Tuhan selalu ada di dalam keluarga dan pelayanan Bapak Pendeta. Terima kasih. Sebelum kita masuk dalam doa persembahan, siapkan persembahan kita dan ada persembahan untuk pelayanan cabang, amplopnya ada di belakang. Bagi saudara yang ingin terbeban untuk mempersembahkan untuk bantu pelayanan cabang yang di Pakato, Bapak Ibu boleh silakan ambil di belakang. Sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas lawatan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh diberkati dengan firman-Mu dan lawatan-Mu Tuhan. Kami merasakan sukacita yang melimpah Bapa. Dan saat ini Tuhan,
Kami jemaat-Mu akan mempersembahkan persembahan kami. Engkau kuduskan, Engkau sucikan Tuhan, Engkau layakkan apa yang kami persembahkan kepadamu Bapa. Biarkan persembahan kami ini Tuhan dapat menjadi perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Yang kami pakai ya Tuhan untuk pelayanan di tempat ini Yesus. Dan sebagian yang masih tersisa kepada kami Tuhan, Engkau cukupkan ya Bapa. Engkau berikan hikmat kepada kami untuk mengolahnya Tuhan, sehingga kami bisa mempergunakan dengan semestinya ya Bapa. Apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami Tuhan, semuanya itu Tuhan Yesus Engkau cukupkan. Dan saatnya Tuhan, kami jemaat-Mu siap untuk memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya ucapkan kepada jemaat selamat memberkati, Yesus memberkati. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersukacita, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan setia Amin. Saatnya kita masuk untuk dalam pengumuman. Untuk hari Kamis, nanti malam ada latihan untuk bagi anak muda jam 7 malam. Selanjutnya untuk hari Jumat jam 7 malam ada ibadah pemuda di tempat ini. Bagi anak muda yang memiliki waktu dan kesempatan boleh berkumpul bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Selanjutnya hari Sabtu jam doa puasa dimajukan jam 3:30, jam 15.30, karena jam 5 kita ada WBI. Jadi jadi ibu dan mungkin masih gadis nggak apa-apa untuk ikut WBI di pastori. Selanjutnya jam 7 malam latihan untuk ibadah raya di hari Minggu bagi pelayan yang sudah memiliki jadwal untuk diperhatikan agar on time. Selanjutnya di hari Minggu seperti biasa jam 7 pagi ibadah di Pakato dan jam 9 pagi ibadah di tempat ini. Ada pengumuman tambahan, saya serahkan. Yang diberkati Tuhan lambaikan tanganmu. Haleluya. Ya, saya mewakili Ibu Gembala lagi berterima kasih kepada Yonas, Pak Yonas nih, karena
kemarin kebetulan mendadak saya ngubungin satu hari. Karena saya pikir saya bisa pulih dengan cepat waktu saya sakit. Ternyata belum bisa pulih dengan cepat. Saya masih ngos-ngosan juga. Puji Tuhan saya hubungi hambanya bisa di ini. Cuman yang saya agak tadi deg-degan Pak. Biasa jam 8 Pak Yonas ini udah datang. Tapi tadi jam 8 belum nongol. 8.50 belum datang. Tapi begitu saya lihat Ibu Gembala, saya tahu penyebabnya. Tenang Pak, saya juga ngalamin kalau bawa istri gitu. Ya, agak gitu guys. Dia kalau istri itu satu alis kita udah selesai gitu ya. Baru satu alis kalau istri. Jadi saya wajar saja gitu ya. Nelman juga ya kayak gitu ya. Gitu ya, sama, tenang aja. Lelaki semua yang sudah menikah ngalamin. Yang belum tunggu tanggal mainnya. Gitu ya. Gitu. Jadi sama gitu. Nah, saya pengumuman tambahan. Mungkin bisa dilihatkan fotonya di belakang. Ada persembahan untuk cabang. Nah, ini cabang kita di Pakato. Terus perlihatkan saja gambarnya jadi. Nah, jadi kemarin ini bagian luarnya nanti kita akan perbaiki pelan-pelan. Tapi yang jadi perhatian kita adalah kita akan partisi di bagian dalam. Nah, partisi di bagian dalamnya ini membutuhkan biaya kurang lebih 6 juta buat material, lalu kemudian 2 juta lebih untuk ongkos kerja dan sekitar margin 20% kalau kita membangun ya biasanya marginnya 20% lewatnya. Nah, sekitar 10 juta. Di belakang ada amplop, langsung bagian dalamnya coba jadi. Cari yang bagian dalam. Nah, kebetulan kita target bulan Juli sudah ada hamba Tuhan yang menempati. Coba lagi jadi masih ada yang di bagian dalam, ini bagian di luarnya yang akan kita partisi. Nah, ini gereja kita di sana seperti ini dibangun oleh almarhum Bapak Gembala. Berikutnya, nah ini di lantai 2-nya nanti kita akan partisi di bagian ini terus lanjut. Nah, ini di sebelah situ sudah dibuat WC di bagian ujung yang ada pipa itu. Terus lanjut terus. Ini bagian depan. Nah, ini yang di bagian atas. Nah, kita akan bikin buat partisi di sebelah sini supaya hamba Tuhan yang di sana nanti bulan Juli bisa menempati. Nah, bagi Bapak Ibu yang terbeban, mungkin bisa nanti ada amplop pelayanan cabang di sana. Nah, mungkin nanti hari Minggu saya akan bikin sebuah kertas kecil di situ nanti dimasukkan dalam situ. Kalau memang itu seperti janji iman, nanti dimasukkan aja di amplop gitu biar kita tahu karena pelayanan cabang itu ada 2 ininya. Ada 2 peruntukannya dan kita memang proyek kita untuk membangun partisi ini dulu. Gitu. Dan saya yakin anak-anak Tuhan di tempat ini mau dan terbeban untuk pelayanan Tuhan di Pakato. Amin. Haleluya. Nah, seperti ini lokasinya. Nanti setiap kali kita ibadah kita akan terus umumkan sampai dengan 1 bulan ke depan. Karena kita target bulan Juli sudah ada hamba Tuhan yang menempati. Sudah ada Kak Fiska di sini dan Mas Bro, Anis. Sama, nasib kita sama kalau datang kemana-mana. Nah, ini dia yang kondisi saat ini. Nah, seperti ini. Tempat ini akan kita buat partisi supaya bisa menjadi tempat tinggal. Di ujung sana sudah ada WC. Nah, nanti dibuat partisi. Sketnya sudah ada, rancangannya sudah ada. Nanti kita akan perbaiki, kita akan cat. Gitu. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Nah, kita sama-sama bantu. Terus saya minta maaf Pak Yonas, biasanya saya agak susah nongol di atas. Karena kalau istri saya pelayanan, saya mesti jagain anak gitu. Nah, kalau misalkan pas khotbah, nggak ada yang jaga anak sekolah minggu gitu. Jadi kita mesti ngajar anak sekolah minggu juga. Ini sering bertanya kepada saya, kok Esra jarang di atas ya kalau orang khotbah. Ya saya biasanya anak sekolah minggu gak ada yang ngajar. Nah, mungkin bagi anak-anak muda yang terbeban ngajar anak sekolah minggu, ayo sama-sama. Karena saya merasa saya kok kayaknya udah tua juga ngajar anak sekolah minggu, udah ngos-ngosan ini. Gitu ya. Gitu. Mungkin itu pengumuman dari saya. Terima kasih semuanya. Baik, untuk pengumuman sepekan mungkin sampai saat itu dan saya menjemput apabila ada jemaat baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau ada boleh berdiri, kita jemaat Tuhan memberikan salam. Oh, jemaat yang setia semua. Haleluya. Baik, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dipuji, ku kagum
akan ku kagum. Haleluya Yesus, kami kagum akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, buat cinta kasih-Mu yang sudah berlaku dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Allah juga melawati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih sehingga kami pulang dengan tidak tangan kosong, tetapi kami membawa berkas-berkas daripada Allah, berkas kehidupan yang kekal, berkas kesehatan, berkas keselamatan, bahkan akal hikmat yang daripada Allah. Allah sudah curahkan bagi kami saat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan kami agar kami boleh lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Tuhan sudah mati di kayu salib, Tuhan sudah bangkit, bahkan Tuhan sudah naik ke surga, sehingga Tuhan menyediakan tempat bagi kami. Tuhan menyatakan bahwa Engkaulah Allah dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa, Engkau juga naik ke surga, sudah mencurahkan kehidupan, bahkan Roh yang kudus bagi kami, sehingga kami boleh melakukan, kami boleh memakai dalam sepanjang hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, khususnya hamba-Mu yang melayani kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya Bapa, Engkau memberkati keluarganya Tuhan, Engkau pakai secara Tuhan lebih dahsyat lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan pelayan Tuhan mulai dari penerima tamu, bahkan pemusik, WL, singers. Engkau memberkati Tuhan, Engkau memperhitungkan apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bahkan yang hadir saat ini, mulai anak sekolah minggu, pemuda, remaja, bahkan kami sebagai orang tua, kami yakin dan percaya Allah sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa saat ini buat Ibu Gembala di tempat ini bersama keluarga, anak cucu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberikan akal hemat buat Ibu Bapa, sehingga Tuhan memberikan akal hikmat yang daripada Allah untuk boleh meneruskan pekerjaan-Mu yang kudus ini Bapa. Satukan mereka, seluruh kehidupan Tuhan, keluarga hamba-Mu di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan satu hati, satu visi dalam pekerjaan Tuhan. Berikan hati yang gembira, hati yang sukacita yang daripada Allah, khususnya buat Ibu. Berikan kesehatan yang luar biasa Bapa, berikan kekuatan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat seminggu ke depan, buat seluruh jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan teringat buat anak-anak kami, remaja, pemuda, bahkan anak sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Selamatkan generasi kami Bapa, buat mereka lebih dekat kepadamu Bapa. Kami yakin dan percaya masa depan mereka sudah ada dalam tangan mereka. Buat anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Baik kami sebagai orang tua Tuhan, berikan kami kekuatan, kesanggupan untuk boleh mendampingi anak-anak kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat Bapak iman kami, Bapak Ruben, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan pelayanannya Bapa, Engkau memberkati keluarganya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekarang kami berdoa buat bangsa dan negara ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Kau berikan hujan pertobatan bagi bangsa dan negara ini. Engkau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta jajarannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Berikan, oh Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijaksana dalam melaksanakan tugasnya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami merindukan bangsa ini menjadi bangsa yang damai, bangsa yang makmur, bangsa yang bermartabat Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Khususnya kota Makassar ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di mana kami boleh bersolidaritas Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami yang ada di Makassar ini Bapa. Berikan hujan pertobatan Bapa, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dan kami akan berdoa, doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Ya. Kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat daripadanya. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat keberhasilan, berkat sukacita akan menjadi bagian dalam hidup kami. Dan kami bisa menikmati kuasa daripadamu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.